Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Peserta didik baru, teman-teman baru di SMA Pangodiluhur Santo Yusuf Yogyakarta ini. Selamat bergabung bersama dengan kami. Kenapa tadi saya sapa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, supaya ketika video ini diputar kapanpun waktunya masih pas, masih bisa menyesuaikan gitu ya. Sebelumnya berkah dalam, selamat datang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya. Kenapa saya sapa dengan sapaan yang komplit tadi? Karena di SMA Pangodiluhur Yogyakarta, SMA Pangodiluhur Santo Yusuf Yogyakarta ini merupakan satu representatif dari Indonesia kecil, Indonesia mini. Kenapa? Karena di SMA Pangodiluhur Santo Yusuf Yogyakarta ini siswa-siswinya tidak hanya terdiri dari siswa-siswi Katolik saja, namun begitu banyak dari suku, ras, agama, bahkan budaya ya teman-teman. Jadi selamat teman-teman sudah bisa bergabung bersama dengan kami, itu luar biasa sekali ya teman-teman, adalah orang-orang yang terpilih. Selamat bergabung. Nanti perkenalan singkat dari saya. Di sini saya Stefanus Bagastiawan, teman-teman boleh manggil saya Pak Bagas atau Mas Bagas boleh. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling menggantikan Ibu Indri yang pada tahun ini memutuskan untuk pensiun, pengajuan pensiun dini. Sebenarnya sudah sejak lama tapi baru dikabulkan di tahun ini begitu ya. Karena beliau mau fokus kepada pelayanan, kepada organisasi sosial yang sudah beliau bangun sejak lama. Luar biasa sekali, respect buat Bu Indri. Kemudian saya di sini nanti tidak sendiri, teman-teman. Saya akan ditemani oleh satu guru BK senior, namanya Ibu Sisilia Peniati. Beliau mengajar dari tahun 83 di Cirebon, pengalaman mengajar beliau. Kemudian sempat mengajar di SPG Pangodiluhur, kemudian masuk di SMA ini tahun, kalau nggak salah, tahun 89. Nanti kita boleh cross check bersama-sama ya teman-teman. Jadi dari SMA ini angkatan pertama beliau sudah masuk, jadi kurang lebih hampir 30 tahun begitu. Luar biasa sekali, respect Bu Penny. Nanti kita banyak belajar teman-teman di sini. Kita akan mengenal apa sih bimbingan dan konseling itu. Tentunya berdasarkan namanya bimbingan dan konseling, kami akan senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan, layanan-layanan kepada teman-teman. Kalau biasanya anak-anak muda itu kan gundah, galau, merana, gegana, gelisah, galau, merana, kayak gitu. Bab apapun, bab pendidikan, bab akademik, bab percintaan mungkin, relasi, pertemanan, apapun boleh ke kami gitu ya. Nah, bimbingan dan konseling apa sih itu? Kami itu mempunyai visi dan misi sebenarnya. Visi kami adalah mengacu kepada kehidupan manusia yang membahagiakan. Jadi kita nanti akan lebih mendalami, lebih belajar tentang hal itu. Kemudian membantu individu untuk mampu mandiri, berkembang dan berbahagia. Dalam artian kita bimbingan itu tidak hanya separuh-separuh, tapi kita holistik, semua keseluruhan untuk mengembangkan talenta, untuk memampukan teman-teman supaya bisa menjadi pribadi yang utuh begitu ya. Kemudian misinya apa? Misinya apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, ini teman-teman bisa menyimak. Saya ambil garis bawahnya saja. Nanti ada pengembangan diri, kemudian pemahaman lingkungan, pengambilan keputusan dan pengarahan diri, merencanakan masa depan, kemudian berbudi pekerti luhur, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak hanya intelektual yang kita asah, tetapi dari dalam. Karena tidak hanya perlu pintar saja di intelektual, tapi kita harus mempunyai sifat atau pribadi yang baik, yang matang juga. Nah, prinsip-prinsip BK ini ada sedikit yang terpotong ya teman-teman ya. Sebentar. Baik, mohon maaf, ini ada sedikit yang terpotong, nanti bisa disimak di e-learning, teman-teman nanti akan diajari bagaimana membuka e-learning. Jadi prinsip-prinsip dari layanan bimbingan dan konseling ini, kami melayani semua individu, semua pribadi, tidak memandang umur, jenis. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal adalah SMA Pangodiluhur ini sebagai representatif dari Indonesia kecil yang begitu beraneka ragam, ras, suku, agama, dan budaya, status sosial, ekonomi, apapun itu. Nah, di bimbingan dan konseling pun begitu juga, jadi sudah cocok, sudah pas ya teman-teman, tidak perlu khawatir lagi. Ketika memiliki keresahan atau apapun, nanti bisa ngobrol-ngobrol bersama kami, nanti kita akan dalami ini bersama-sama.
berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik, karena memang setiap pribadi itu unik, memiliki karakternya masing-masing ya. Ada beberapa nanti kita pelajari bersama-sama. Gitu. Kemudian selanjutnya kita masih sama di prinsip-prinsip. Kemudian kegiatan-kegiatan. Nah, mohon maaf sebentar, ini ada sedikit yang terpotong. Begini. Kegiatan layanan BK itu apa saja? Apa saja yang ada di bimbingan dan konseling itu seperti apa saja? Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan sendiri, bisa membaca sendiri. Jadi kita akan ada layanan bimbingan klasikal, nanti bentuknya di kelas kayak begitu. Cuman dalam masa ini karena pandemi ini mungkin nanti kita bisa melalui daring atau online. Begitu ya, mungkin dari Zoom, Google Meet atau video call nanti mungkin begitu. Kemudian nanti ada beberapa masih banyak layanan dari konseling individual, kelompok dan segala macamnya. Nanti kita akan belajar itu. Oke, lanjut. Nah, di bimbingan konseling ini ada bidang bimbingan. Kita memiliki 4 bidang bimbingan, teman-teman. Nah, keempat bidang bimbingan itu apa aja? Yang pertama bidang pribadi. Pribadi itu nanti kita lebih kepada individu, personal, kita pendekatan secara personalis dan segala macamnya. Kemudian bidang sosial, nanti bagaimana relasi teman-teman, bagaimana dalam teman-teman berinteraksi, dalam bergaul, berrelasi, kayak gitu. Kemudian bidang belajar, tentu saja kita tidak hanya mementingkan tentang karakter, meskipun itu juga perlu, tetapi juga harus ada intelektual, ada kognitifnya gitu ya. Kemudian bidang karir. Nah, kalau untuk bidang karir ini di SMA, karena kita tidak menutup mata ya, teman-teman sudah memasuki masa SMA, berarti sudah transisi peralihan antara anak-anak akhir, remaja awal, kemudian atau remaja akhir bahkan menuju ke dewasa awal. Yang mana kalau seorang dewasa itu sudah akan membentuk atau mengkonsep, memikirkan masa depannya seperti apa. Baik nanti dari sekolah, dari selepas SMA, ini akan kuliah atau langsung bekerja. Nah, itu nanti kita akan membicarakan di sana. Dan untuk bidang karir ini mungkin teman-teman nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan Bu Penny, karena beliau yang lebih berkompeten dan mempunyai relasi yang baik tentang berbagai universitas dan bidang pekerjaan yang ada di Indonesia, begitu. Kemudian kita mohon maaf ini terpotong lagi. Ya, kita nanti fokus bimbingan klasikal di kelas 10. Nah, nanti teman-teman kita akan membahas beberapa program ini. Yang pertama pelayanan ke arah program pilihan, ke IPA, IPS, bisa disebut peminatan. Kemudian penyesuaian diri teman-teman di lingkungan sekolah. Kemudian cara belajar itu bagaimana, atau cara mengatur waktu itu bagaimana. Kemudian emosionalnya juga penting. Pemahaman diri, kemudian konsep diri, motivasi belajar. Pendidikan seks bagi remaja itu juga penting di era sekarang. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengikuti di PIKR. Nanti ada itu satu ekstrakurikuler yang membahas tentang itu. Dan masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa berkenalan lebih dalam, lebih jauh dengan kami ya. Mungkin begitu dulu teman-teman penjelasan dari saya atau perkenalan dari saya. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami lagi. Jadi mohon maaf kalau yang video kali ini masih singkat gitu ya, katakanlah masih singkat. Karena memang ini baru perkenalan awal. Sekali lagi selamat untuk teman-teman, selamat bergabung, tetap semangat, dan yang penting karena ini masih di masa pandemi, tetap selalu jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan, di rumah saja dulu, stay safe, stay healthy begitu ya. Terima kasih, berkah dalem. Matur nuwun.